Halo teman-teman, selamat sore ya waktu di Ceko. Bersama Tiang di channel Ngurah Nades Channel ya. Untuk video Tiang kali ini Tiang mau menjawab ya salah satu temen yang komentar di video Tiang sebelumnya seperti itu. Jadi dia menanyakan sebelum sebelum Tiang menjawab seperti itu, untuk saat ini ya di sini di daerah Ceko ya, di daerah Semina di dekat Mes Tiang itu menunjukkan pukul 7 ya, jam 7 sore, kurang lebih 10 menit lah. Nah seperti ini situasinya teman-teman, agak terang ya, jam 7 masih segini. Ini kebetulan cuacanya mendung. Kalau nggak mendung itu ya mungkin lebih terang dari ini seperti itu. Dan untuk di negara Ceko itu, gini teman-teman, nanti musim panas itu jam 8 masih terang benderang seperti itu. Jam 8 masih terang benderang. Jam 9 baru nanti agak redup seperti itu. Nah jadi begini teman-teman, itu yang mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang komentar di video yang sebelumnya yang atas nama @reyasa_agresta. Jadi pertanyaan seperti ini teman-teman, ada agen bilang gaji 18 sampai 25 juta. Kira-kira kerja di bagian apa Pak? Dan selanjutnya gaji bisa sampai 25 juta. Ya, jadi teman-teman, Tiang coba menjawab ya sesuai yang Tiang tahu seperti itu. Gaji 18 sampai 25 juta bisa nggak dapat penghasilan segitu di sini? Menurut Tiang itu masih masuk akal teman-teman. Nah jadi di video-video Tiang sebelumnya Tiang menyampaikan bahwa gaji standar seperti itu ya. Nah Tiang coba mau menyampaikan dulu ya bahwa gaji standar di negara Ceko itu berapa seperti itu. Jadi gaji standar di negara Ceko itu yang Tiang tahu informasinya ya dari beberapa teman juga yang sempat ada komunikasi dengan Tiang, terus Tiang sendiri juga, dan ternyata rata-rata gaji standar di negara Ceko itu kayak UMR lah di Indonesia itu kurang lebih 21.000 teman-teman. Dan ada juga teman Tiang dia menginformasikan dapat 24.000 seperti itu. Ada sampai 24.000 gaji standarnya. Nah, Tiang enggak mau mulu-mulu ya. Jadi gaji standar di negara Ceko enggak usah terlalu dibilang nanti Tiang mengada-ngada tuh. Itu kurang lebih 21.000 teman-teman. Nah, itu pun kalau itu 21.000 kurun ya, itu pun belum dipotong pajak sama asuransi. Nah, karena di sini kan wajib asuransi seperti itu. Jadi belum dipotong pajak. Ya kalau Tiang nilai kontraknya segitu 21.000 kurun. Nanti berapa sih kalau dijadikan rupiah berapa? Nah, kebetulan rate-nya itu naik turun teman-teman. Rate-nya itu naik turun. Teman-teman bisa nanti cek di Google ya. Dicari dah di pencarian satu kurun berapa rupiah. Karena untuk saat ini sekitar tadi Tiang cek sekitar 822 rupiah per satu kurun seperti itu. Sempat juga kadang turun di 797 gitu. Sekarang naik lagi di 822 rupiah per kurun. Nah jadi teman-teman tinggal kaliin aja di 21.000 dipotong nanti pajak, nanti ketemu angka potong dah pajak, ya dapatnya sekitar kurang lebih 17.000 ya sekian, enggak sampai 18.000, itu udah termasuk potong pajak seperti itu. Nah itu yang Tiang dapatkan dari penghasilan Tiang di pabrik seperti itu. Nah, jadi kalau penghasilan 18, kalau itu rupiah 18 sampai 25 juta ya berarti itu udah termasuk lembur seperti itu. Kalau dijadikan rupiah ya yang ngasih bayangan itu sekitar kurang lebih ya teman-teman,
14 sampai dengan kurang lebih ya 14 sampai 15 juta lah. Itu udah potong pajak. Itu kerja standar teman-teman. Itu kerja standar artinya teman-teman tidak lembur seperti itu. Tidak lembur, hari Sabtu teman-teman tidak kerja, hari Minggu pasti libur. Tapi kalau teman-teman ingin dapat penghasilan lebih seperti yang dibilang sama itu ya teman kita itu Resa underscore Agesta itu ya 18 sampai itu mungkin udah sama lemburnya seperti itu. Nah itu sih yang alami ya di kerja di pabrik di negara Ceko ini seperti itu. Dan Tiang sendiri juga pernah sampai segitu, pernah. Jadi selama Tiang bekerja di sini Tiang kan sering lembur ya teman-teman. Tiang sering lembur, Tiang ya lembur 22 jam aja seperti itu. Nanti tergantung pabriknya itu. Ada sampai 12 jam dia kerja, ada. Kalau Tiang berarti lembur 22 jam itu kurang lebih Tiang kerjanya 10 jam jadinya. 10 jam kerja. Seperti itu. Tiang enggak pernah sih dapat penghasilan segitu ya penghasilan standarnya itu tidak pernah. Di atas itu teman-teman. Dan kalau si agen itu bilang sampai 18 sampai 25 itu masuk akal lah. Masuk akal. Kecuali mungkin kita punya keahlian khusus ya teman-teman, atau mungkin kayak salah satu teman Tiang itu bahkan ada yang dapatkan gaji di atas itu seperti itu untuk di sini di negara Ceko. Tapi kalau Tiang pribadi, Tiang kan baru kerja di sini, standarnya segitu seperti itu. Tapi pernah juga pengalaman Tiang pernah cuma sekali ya. Cuma sekali itu Tiang dapat penghasilan di sini di kisaran berapa ya? 28 pernah dapat. Berarti kan di atas 25 itu kan. 28 pernah Tiang dapat. Cuma sekali itu. Mungkin karena Tiang sering lembur seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan jawaban Tiang bisa memberi gambaran lah bagi teman-teman yang mencari informasi tentang bekerja di negara Ceko ya. Nah jadi kalau di tempat yang seperti ini kondisinya teman-teman, jadi nggak terlalu ramai. Yang kedua teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, untuk biaya hidup gimana seperti itu ya. Untuk biaya hidup kayak makan seperti itu. Dengan penghasilan segitu ya, itu bagi Tiang tidak terlalu mahal ya biaya hidup di sini. Tiang aja untuk 1 bulan itu Tiang menyiapkan uang sekitar 5.000 kurun, bukan sekitar 5.000 kurun ya, 5.000 kurun kalau dirupiahkan itu dengan rate sekarang kurang lebih 4 juta lah, bukan kurang lebih 4 juta lah seperti itu. Kalau rate-nya naik mungkin di atas itu. Jadi 5.000 kurun udah cukup. Itu kalau teman-teman tidak merokok itu ya. Yang udah sering bilang bahwa kalau tidak merokok, ini yang kebetulan tidak merokok, tapi kalau merokok itu kalau setiap hari 1 bungkus itu hampir sama dengan biaya hidup di sini, biaya makannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak merokok, 5.000 kurun udah lumayan dari cukup, kayak udah bisa beli jajan seperti roti, minuman seperti itu. Selain beras, daging itu udah cukup sekali teman-teman, seperti itu. Jawaban Tiang seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan cari lagi informasi lebih banyak lagi ya, biar nanti teman-teman sebelum memutuskan untuk memilih agen itu, biar istilahnya tidak kita berharap bisa berangkat katanya nggak bisa berangkat seperti itu, udah keluarin duit seperti itu. Dan yang terpenting teman-teman, kalau memang agennya itu memang betul-betul istilahnya bisa memberangkatkan teman-teman ya, kandidat itu memang udah tahu kinerjanya atau udah berapa tahun seperti itu. Terkendalanya untuk bekerja di negara Ceko itu masalah visa, karena dari beberapa video yang sudah pernah sampaikan bahwa untuk ke negara Ceko untuk penerbitan visa itu 1 tahun 4 kali, dan sekali penerbitan visa itu cuma 18 orang. Jadi Januari, April, Juli dan Oktober seperti itu. Itu jadwal tetapnya, kadang mundur juga, pernah meleset sedikit bulan depannya seperti itu. Tapi jadwal resminya sih seperti itu. Dan itu pun kalau teman-teman lagi beruntung mungkin baru
baru mendaftar sekali langsung dapat jadwal seperti itu. Kalau enggak mungkin lebih sabar lagi karena itu di periode yang kedua seperti itu. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali tuh bukaan ini loh, ngeplay visa seperti itu. Nah mungkin itu aja video yang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti channel ya di Ngurah Nate channel. Jadi teman-teman bisa juga ikutin di TikTok ya, dan juga ada channel di TikTok ya. Kalau di TikTok yang Astongkare setiap seminggu sekali mungkin yang live, nanti teman-teman bisa nonton live yang ya di TikTok, di namanya Ngurah Ciku ya, Ngurah Ciku. Kalau di Instagram Ngurah Nate, di FB juga Ngurah Nate. Kalau di channel Ngurah Nate, kalau di TikTok Ngurah Ciku ya, namanya seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman. Merayu dengan tiap Pak Ngurah dari daerah Semina, Negara Ciku.